Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke, kali ini materinya adalah persamaan kuadrat, yang dalam hal ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat A tidak sama dengan 1 dengan memfaktorkan ya. Oke, jadi materi ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1 ya, dengan cara memfaktorkan. Oke, akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Oke, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1, melalui metode pemfaktoran, kalian dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini. Oke, yang pertama di sini persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus pemfaktorannya adalah AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Dan P tambah Q-nya itu sama dengan B, kemudian P dikali Q itu sama dengan AC. Ya, oke, baik anak-anak. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita cari dahulu nilai P dan Q dengan ketentuan yang sama dengan cara seperti ini. Oke, kita lihat contoh di sini. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10 sama dengan 0. Yuk kita jawab. Di sini soalnya adalah 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10 sama dengan 0. Yuk diketahui. Di sini A-nya berapa, anak-anak? Iya, betul sekali, 2 ya. Kemudian B-nya berapa? Ya, negatif 12. Dan C-nya berapa? Iya, betul sekali, 10 ya. Kemudian selanjutnya adalah kita kalikan A dengan C-nya. Berarti 2 dikali 10 ya, sama dengan 20. Oke, nah untuk menentukan nilai P dan Q, kita cari terlebih dahulu faktor dari 20. Oke, tentu kalian sudah bisa ya. Oke, untuk mencari faktor dari 20, kita bisa menentukan dengan cara perkalian di sini ya. Misalnya 1 dikali 20 ini sama dengan 20 ya. Kemudian 2 dikali 10, kemudian juga 4 dikali 5 ya. Dan dalam bentuk bilangan bulat negatifnya adalah negatif 1 dikali negatif 20, kemudian negatif 2 dikali negatif 10, dan negatif 4 dikali negatif 5. Nah, angka-angka inilah merupakan faktor dari 20 ya. Oke, maka di sini kita tulis faktor dari 20 adalah, nah ini urutan ini sama saja dengan yang ini nih. Negatif 20, negatif 10, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, kemudian 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Itulah faktor dari 20 ya. Nah ya. Selanjutnya kita akan mencari dua angka dari faktor 20 ini, di mana dua angka itu jika dikalikan hasilnya 20 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 12. Yuk kita cari dua angka tersebut. Yang pertama kita cari dulu hasil kali ya. Dua angka itu bila dikalikan 20, maka di sini adalah ya 1 dikali 20 sama dengan 20, kemudian 2 dikali 10 sama dengan 20, kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20, dan yang bilangan bulat negatifnya adalah negatif 1 dikali negatif 20 sama dengan 20, negatif 2 dikali negatif 10 sama dengan 20, dan negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Ini sudah memenuhi syarat yang pertama ya. Dua angka dari faktor 20 ini apabila dikalikan hasilnya 20. Tetapi kita lihat syarat yang kedua, dua angka ini apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Yuk kita lihat mana yang memenuhi syarat. Hasilnya adalah negatif 12. Yang pertama 1 dan 20, berarti 1 ditambah 20 sama dengan 21. Wow, tidak memenuhi syarat ya. Ini negatif 12. Kemudian 2 ditambah dengan 10 di sini ya. Oke, 2 ditambah 10 sama dengan 12. Ini juga tidak memenuhi syarat. Sini negatif 12 ya. Kemudian 4 dan 5, berarti sini 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tidak memenuhi syarat. Kemudian negatif 1 dengan negatif 20, berarti negatif 1 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 21. Ini juga tidak memenuhi syarat. Kemudian berikutnya adalah negatif 2 dan negatif 10 ya. Negatif 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 12. Nah ternyata ini yang memenuhi syarat ya. Oke, tapi tidak salah, kita teruskan yang satu lagi. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat di sini adalah negatif 2 dengan negatif 10. Maka hasilnya adalah
yang memenuhi syarat, yaitu hasil kalinya 20 dan hasil jumlahnya negatif 12 adalah negatif 2 dan negatif 10. Kenapa? Karena negatif 2 dikali negatif 10 sama dengan 20, dan negatif 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 12. Jadi angkanya adalah negatif 2 dan negatif 10. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anak, dari bilangan-bilangan bulat di atas, pasangan angka yang jika dijumlah hasilnya negatif 12 dan jika dikalikan hasilnya 20 adalah angka negatif 2 dan juga negatif 10. Oke, dengan demikian kita peroleh P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan negatif 10. Sebenarnya ini juga bisa dibalik, P-nya sama dengan negatif 10 dan Q-nya sama dengan negatif 2. Oke, boleh ya dibolak-balik anak-anak ya. Oke, langkah selanjutnya adalah substitusikan A, P, dan Q, di mana A-nya adalah 2, sebagaimana kita ketahui di atas ya. Kemudian P-nya sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan negatif 10 ke rumus pemfaktoran berikut ini. Ini rumus pemfaktoran untuk persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1 ya. AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Oke. Setiap A, P, dan Q kita ganti sesuai dengan yang sudah ada di sini. A-nya dengan 2, P-nya negatif 2, dan Q-nya negatif 10. Ya, maka di sini tertulis AX menjadi 2X karena A-nya diganti 2 ditambah P yaitu menjadi negatif 2. Kemudian AX juga sama di sini 2X ditambah Q-nya adalah negatif 10 dibagi A-nya adalah 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini ada bentuk 2X ditambah negatif 2. Ini tanda tambah dengan negatifnya kita kalikan, plus dikali min menjadi min, maka tertulis 2X dikurangi 2 ya, karena positif dikali negatif adalah negatif, maka sini negatif 2. 2X dikurangi 2 ya, dikalikan dengan 2X dikurangi 10. Dari mana dikurangi 10-nya? Dari ini juga sama ya, positif dikali negatif jadi negatif 10. Di sini dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya untuk bisa menjadikan penyebutnya ini 1, maka kita keluarkan 2X dikurangi 2-nya, kita pecahkan ya. Nah, di sini 2X dikurangi 2 menjadi 2 dalam kurung X dikurangi 1. Kenapa? Karena ini sama saja, 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Jadi ini sama ya. 2X dikurangi 2 sama saja dengan 2 dalam kurung X dikurangi 1. Ini maksudnya 2 yang ini bisa membagi 2 penyebut ini ya. Oke, selanjutnya di sini tetap 2X dikurangi 10 ya, dan akhirnya dibagi 2 kemudian sama dengan 0. Nah, di sini 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1 sehingga terbentuk ya X dikurangi 1 dikalikan dengan 2X dikurangi 10. Penyebutnya kita buang saja karena ini kalau kita tulis dibagi 1, kalau bagi 1 ya tetap angkanya ini ya, sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita hitung satu persatu. X dikurangi 1 sama dengan 0 di sini ya. X dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1 ya. Oke, kemudian 2X dikurangi 10 sama dengan 0, dan di sini 2X sama dengan 10. Ini ya, negatif 10-nya pindah ke ruas kanan jadi 10 ya. Begitu juga dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Nah, di sini 2X sama dengan 10. Nah, 2X ini aja 2 kali X ya, sama dengan 10. Maka 2-nya pindah ke sini, asalnya perkalian menjadi pembagian ya. Sehingga di sini X sama dengan 10 dibagi 2. Dibagi 2-nya dari mana? Ini asalnya dari 2X ya, dari 2 yang ini. Ini perkalian pindah menjadi pembagian ya. Oke, X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, X-nya sama dengan 5. Jadi jawabnya adalah X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5 ya. Oke, dengan demikian akar dari 2X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 10 sama dengan 0 adalah 1 dan 5. Ini adalah akar dari 2X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 10 sama dengan 0 ya, 1 dan 5 jawabnya. Oke, untuk memastikan jawaban 1 dan 5 ini benar atau salah, kita buktikan saja ya. Oke, karena memang matematika adalah ilmu pasti, ilmu nyata. Yuk kita buktikan. 1 dan 5-nya kita substitusikan ke persamaan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, yang pertama
kita substitusikan dengan 1. X-nya diganti dengan 1 ya. Oke. 2x kuadrat dikurangi 12x tambah 10 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 1. Maka di sini kita tulis 2 dalam kurung x kuadrat. Ini berarti 1 kuadrat dikurangi 12x. Berarti 12 dikali 1 ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini sama dengan 2. 2 dari mana? Nah, lalu kemana ininya? 1 pangkat 2-nya. Oke, kita ketahui 1 pangkat 2 adalah berapa? 1 ya. 1 pangkat 2 adalah 1 kali 1. 1. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, inilah. Di sini 2 itu dari mana? Dari 2 dikalikan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2-nya 1. 1 dikali 2, 2. Kemudian kurangi 12 ditambah 10 sama dengan 0. Oke, kemudian 2 dikurangi 12 itu sama dengan negatif 10 ditambah 10. Oke, negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Oke, berarti X-nya diganti dengan 1 itu sudah benar ya. Oke, selanjutnya X-nya kita ganti dengan 5 ya. Oke, kita 5-nya kita masukkan ke persamaan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10 sama dengan 0. Oke, setiap X kita ganti dengan 5. 2x kuadrat menjadi 2 dalam kurung 5 dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi 12x. 12 kali 5 ditambah 10 sama dengan 0. Oke, selanjutnya 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. Maka 50 dikurangi 12 kali 5, 60 ditambah 10 sama dengan 0. Oke. 50 dikurangi 60 itu sama dengan negatif 10. Sehingga negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Oke, ternyata X-nya diganti 5 juga benar. Berarti ini terbukti. Artinya pasti cocok. Oke, itulah matematika ya. Pokoknya matematika itu asik dan menyenangkan. Oke, jelas ya Nana ya? Baik, kalau sudah jelas nampaknya perjumpaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Enjoy saja, nikmati pelajaran matematiknya biar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan insya Allah kalau belajarnya semangat, kalau belajarnya enjoy, maka materinya akan bisa diterima dengan cepat dan juga tentunya dengan baik ya. Oke, dan kalian tentu jangan pernah menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, jangan pernah menganggap matematika adalah pelajaran yang menakutkan, tetapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.